wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Firman Agus Faisal. Asal saya dari Kalimantan Timur, orang Samarinda. Saya akan menjelaskan materi PIH yang sebelumnya pernah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu oleh Ibu Nini Aziza selaku dosen pengampu PIH. Sebelum masuk materi, saya ingin membahas sedikit tentang musibah yang menimpa umat manusia di dunia, yaitu wabah COVID-19. Dengan adanya wabah COVID-19, sehingga pemerintah menerapkan protokol kesehatan, yaitu mengadakan kuliah secara online atau yang disebut daring. Kita berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 cepat diangkat, sehingga kita bisa belajar bersama dan bertatap muka, sehingga materi-materi yang dosen jelaskan itu juga sampai kepada kita. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pengantar ilmu hukum. Saya akan menjelaskan norma, kebiasaan, adat istiadat dalam masyarakat. Pertama, apa itu pengantar ilmu hukum? Pengantar ilmu hukum adalah ilmu yang mengantarkan untuk menjelaskan dasar-dasar dari hukum. Sebelum mengetahui definisi hukum secara luas, alangkah baiknya seseorang mengetahui dasar-dasar dari sebuah hukum. Apa kaitannya dengan norma, kebiasaan, adat dalam masyarakat? Itu sangat berkaitan, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, harus saling berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perintah, yang kedua, larangan. Apa itu perintah? Perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan, aturan yang harus dilakukan. Sedangkan larangan ada sesuatu yang mewajibkan orang untuk tidak melakukan tersebut. Apabila dilakukan, ada hukuman dan sanksi yang akan dikenakan. Contoh dari aturan itu, contohnya misalnya penggunaan masker ketika keluar rumah. Itu diwajibkan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, itu aturan. Sedangkan larangannya, kita tidak boleh tidak menggunakan masker ketika keluar rumah. Biasanya ketika ketangkap petugas yang ada di jalan, itu dikenakan sanksi berupa denda atau lain sebagainya. Setelah itu, materi selanjutnya adalah norma dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, norma agama, norma keasusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama, aturan atau petunjuk berupa perintah langsung dari Tuhan. Sanksinya tidak terjadi secara langsung. Goncangan jiwa, tidak ketenangan, atau tidak kenyamanan jiwa. Contoh dari norma agama adalah ketika seseorang itu tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Contohnya sholat 5 waktu, itu akan terjadi ketidaknyamanan di dalam hati seseorang tersebut, gelisah dan sebagainya.
Norma keasusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani untuk mengatur patut tidaknya perbuatan itu dilakukan. Ini bersifat universal. Sanksinya berupa rasa malu, penyesalan, serta sampai pengucilan. Contohnya itu seperti seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Itu ketika setelah melakukan penganiayaan pasti akan merasakan kesal dan merasa malu pasti. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan di masyarakat, bersumber dari adat dan masyarakat. Ini sanksinya berupa dicemooh, dibenci, atau dikucilkan. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan negara. Norma ini dibuat karena adanya norma lainnya. Sanksinya berupa PP, kebiasaan, undang-undang, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu hakikat kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu. Contoh dari kebiasaan, misalkan seseorang mahasiswa yang suka menunda mengerjakan tugas apabila dikasih tugas oleh dosennya. Ketika mahasiswa itu sering melakukannya dan dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi kebiasaan, sehingga memberatkan dia nanti ketika menganggap. Apakah kebiasaan bisa dibentuk? Tentu saja bisa. Kebiasaan bisa dibentuk. Contoh, kita ingin membiasakan diri kita untuk sholat berjamaah, itu kita tinggal melakukan sholat berjamaah secara berulang-ulang sehingga terbiasa. Ketika sudah terbiasa, itu kita melakukannya tidak berat lagi. Tapi kebiasaan itu yang mendorong diri kita untuk sholat berjamaah. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan atau tingkah laku yang dianut secara turun-menurun dari nenek moyang kita. Berbeda halnya dengan kebiasaan tadi. Kalau kebiasaan itu kan hal yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Sedangkan adat istiadat ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang sifatnya itu ketat dan mengikat. Artinya tidak tertulis di dalam buku, tapi banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Adapun unsur-unsur adat istiadat itu ada 4. Yang pertama ada nilai-nilai budaya, yang kedua sistem norma, yang ketiga sistem hukum, yang keempat aturan-aturan. Selanjutnya ada peraturan. Peraturan adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan suatu kelompok, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ada 4 syarat peraturan. Yang pertama, ketentraman hidup bersama. Jelas saja peraturan dibuat untuk mewujudkan ketentraman hidup. Apabila peraturan dibuat itu tidak menjadikan ketentraman, itu namanya bukan peraturan, tapi sebuah pelanggaran. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Peraturan adalah kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat butuh aturan sehingga terjalin lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan adil. Yang ketiga, ada prinsip keadilan, perdamaian,
dan kebaikan. Yang keempat, ada penyusunan berlangsung demokratis. Pengertian hukum menurut para ahli. Menurut N. H. Tirtatimjaya, hukum merupakan aturan yang berkaitan dengan tingkah laku. Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan suatu batasan hak seseorang. Menurut Plato, hukum merupakan suatu peraturan yang memiliki sifat yang mengikat. Menurut M. Amin, hukum merupakan suatu himpunan hukum yang terdiri dari norma dan sanksi. Pengertian hukum. Hukum merupakan peraturan dibuat oleh lembaga negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakat. Hukum memiliki sifat yang memaksa supaya masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut. Orang yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang berat. Hukum juga bermanfaat bagi penyelesaian suatu masalah. Hukum juga terdapat pada Undang-Undang Dasar pada 1 ayat 3, pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berhukum. Definisi hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya definisi hukum adalah keseluruhan norma yang oleh para penguasa negara atau masyarakat yang berwenang membentuk hukum dan dapat mengikat sebagian masyarakat atau seluruh masyarakat yang bertujuan untuk membentuk tatanan. Tujuan hukum mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat dan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Mungkin sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.